Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirs bin Arif dari Forum News Network. Akhirnya kita dapat juga bocoran apa perbincangan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang bertemu di Istana kemarin ya, yang berlangsung hari Senin itu sehari setelah Pak Surya Paloh menyampaikan kritik kepada Presiden Jokowi dalam apel siaga di Partai Nasdem dan juga kemarin kan berlangsung reshuffle kabinet posisi Menkominfo yang sebelumnya dijabat oleh kader Partai Nasdem, ini Johnny G. Plate, itu akhirnya diisi oleh Ketua Relawan Projo Budi Aris Setiadi. Dan menurut Surya Paloh pertemuan kemarin itu berlangsung ya dalam situasi kekeluargaan selama 1 jam. Dan menurut Surya Paloh itu kan hubungan dia dengan Jokowi itu ya seperti adik kakak, dalam bahasanya Surya Paloh ya, dia merasa dia dituakan dengan sedikit orang yang sedikit lebih muda gitu ya. Itu yang berlangsung kemarin. Dan ada beberapa soal yang sempat dibocorkan oleh Surya Paloh, tapi pasti fokus media ini tentang bagaimana dengan nasib Anies Baswedan. Dan di situ Pak Surya Paloh menyatakan bahwa Pak Jokowi sempat menanyakan soal ini. Dia menanyakan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden yang diusung oleh yang akan mendampingi Anies Baswedan. Dan Pak Surya Paloh itu pada waktu itu menjawabnya secara diplomatis bahwa dia belum mikirin soal itu karena urusan itu memang menjadi menjadi urusannya Anies Baswedan. Karena memang sesuai dengan kesepakatan sejak awal, urusan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden ini diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Di luar soal itu ya, kata Pak Surya Paloh, mereka itu membahas beberapa hal lain. Dan yang jelas Surya Paloh kembali menyatakan tekad dia untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Jokowi sebagaimana komitmen mereka sampai akhir periode, yakni tahun 2024. Siapa yang akan diusung menjadi calon presiden pada tahun 2024 nanti, pada Pilpres 2024, yaitu urusannya berbeda. Itu kata Surya Paloh. Nah, ini menarik sekali ya, karena mengapa bagaimanapun juga pertemuan ini cukup mengejutkan. Kita tahu hubungan Pak Surya Paloh ini dengan Pak Jokowi sempat menegang pasca Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden pada tanggal 3 Oktober 2022. Karena pilihan Pak Surya Paloh sebagai anggota koalisi pemerintah itu sangat mengejutkan karena ini berbeda sekali dengan keinginan Pak Jokowi yang hanya mengusung dua pasang calon presiden, dan itu tidak dan Anies Baswedan tidak ada di dalam skenario-nya Presiden Jokowi. Saya kira ini yang kemudian membuat hubungan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh menegang, karena Pak Surya Paloh pada waktu itu dianggap lancang, tidak mengkomunikasikan, tidak berkonsultasi dulu dengan Presiden Jokowi ketika mengusung Anies Baswedan. Ya, di luar soal tadi itu bahwa tidak konsultasi, tapi yang paling penting itu adalah ini memberantakan semua skenario yang dibangun oleh Presiden Jokowi dengan sangat hati-hati ya. Kalau kita tahu sejak awal bagaimana Presiden Jokowi itu membangun koalisi pendukung pemerintah yang sangat gemuk di parlemen. Itu dari jumlah kursi 575 kursi di parlemen, itu kubu pemerintah itu menguasai 81,9% ya. Dengan menguasai 81,9% itu otomatis sebenarnya peluang kubu koalisi untuk mengusung calon presiden sendiri itu tidak mungkin. Mengapa? Karena aturan dalam undang-undang pemilu mensyaratkan untuk partai politik atau gabungan partai politik itu bisa mengusung calon presiden sendiri itu harus 20% presidensial threshold. Ya, ini artinya ya kalau kemudian yang tersisa itu kurang dari 20%, karena ini yang ada di luar koalisi pemerintah itu tinggal PKS dan Demokrat, itu praktis tidak mungkin calon presiden lain yang muncul di luar koalisi pemerintah. Tapi tiba-tiba kemudian Partai Nasdem membelot, dan kemudian dengan bergabung bersama PKS dan Demokrat, ya Anies Baswedan itu yang diusung oleh Nasdem memenuhi syarat untuk
maju pada Pilpres 2024 nanti. Nah, inilah yang membuat Pak Jokowi kelihatannya marah besar pada Surya Paloh dan hubungan mereka menegang, dan yang paling kelihatan ini kan Pak Surya Paloh akhirnya tidak hadir dalam perhelatan atau pernikahan, resepsi pernikahan yang mewah yang digelar oleh Presiden Jokowi untuk putra bungsunya Kaisang Pangarep yang menikah pada bulan Desember lalu. Surya Paloh menghindari itu, tidak hadir dalam acara itu, dalam persepsi pernikahan Kaisang itu, dengan alasan berobat ke Jerman. Selebihnya kisahnya Anda semua tahu, karena setelah itu Pak Surya Paloh ini nggak diundang lagi dalam pertemuan-pertemuan para ketua umum partai koalisi pemerintah, dan pada waktu itu Pak Surya Paloh juga menyatakan ya mungkin dia sudah tidak dianggap lagi oleh Presiden Jokowi. Sebenarnya Pak Surya Paloh itu sempat menitip pesan ketika bertemu dengan Pak Luhut untuk dia minta waktu bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Tapi pada waktu itu sampai berbulan-bulan kemudian ternyata permintaan Surya Paloh untuk bertemu dengan Pak Jokowi itu tidak dipenuhi. Nah, tiba-tiba saja kemarin hari Senin, sehari setelah apel siaga yang digelar oleh Partai Nasdem, dan kemudian atau siang harinya berlangsung reshuffle kabinet, kemudian Pak Jokowi tiba-tiba mengundang Pak Surya Paloh, atau bahasa ada yang nyebutnya juga memanggil Pak Surya Paloh ke istana. Itulah makanya pertemuan kemarin itu menjadi sangat menarik. Orang lantas bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba Jokowi memanggil Pak Surya Paloh? Apalagi Pak Surya Paloh kan pada waktu itu menyampaikan kritiknya. Ya, kritiknya sangat keras. Coba kita simak kritik Pak Surya Paloh ini yang terutama berkaitan dengan revolusi mental yang membuat dia merasa dia punya visi yang sama dengan Pak Jokowi, sehingga dia mendukung Pak Jokowi sejak Pilpres 2014 dan kemudian berlanjut pada Pilpres 2019. Tapi ternyata menurut Surya Paloh itu revolusi mental itu gagal karena justru malah melahirkan orang-orang yang munafik. Apa yang masih menyebabkan kita belum bisa menyatakan negeri kita ini sudah sepantasnya menjadi negara superpower seperti negara-negara lain yang lebih hebat dibandingkan dengan apa yang kita miliki hari ini? Apa yang menyebabkan ini? Kenapa kita belum mampu mencapai tingkatan dan harapan seperti apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini? Bukan karena kita negara yang kurang luas, bukan karena negara kita kurang kaya, bukan karena jumlah penduduk kita kurang besar, bukan karena kontur struktur tanah kita kurang subur. Semuanya kita miliki. Tapi satu hal yang menjadi masalah besar bagi kita sebagai satu bangsa. Nah, ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan.
Dengan dasar itulah kemudian Surya Paloh menyatakan dia kemudian mengusung tagline perubahan. Itu kemarin kan apel siaganya juga itu adalah apel siaga perubahan, dan dia memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan kendati risiko yang dihadapi oleh Surya Paloh itu sangat berat. Yang dia gambarkan, dia ditekan, dia dijepit, tapi dia mengaku tidak menyerah. Saudara, para peserta apel siaga yang saya banggakan, Indonesia yang kita kenal sebagai satu bangsa yang memiliki sifat dan nilai-nilai values keindonesiaan yang seutuhnya. Bangsa yang penuh dengan ramah tamah, sopan santun, mengenal tempo selero, ajas kepantasan, kepatutan, budaya malu, penuh dengan spirit kegotong royongan. Hari ini kita sudah hampir sulit untuk menemukan karakter sejatinya bangsa Indonesia seperti apa yang kita kenal seperti itu. Bangsa kita telah berubah. Hari ini dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan, semangat kekitaan, berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional materialistik yang serba pragmatis. Dan itulah Indonesia hari ini. Kita terjebak pada pragmatisme, kita terjebak dari sikap yang penuh keterus-terangan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita, Indonesia hari ini. Nah, inilah yang menjadi dasar filosofis pemikiran. Kenapa kita harus melakukan gerakan perubahan untuk melakukan perubahan yang berarti dan mendasar dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita sayang pada bangsa ini. Kita sayang kepada para pemimpin yang ada di negeri ini. Kita punya komitmen moral untuk keberhasilan pemimpin yang kita dukung dan usung menjadi presiden negeri ini. Tapi bisa saja niat baik akan diartikan dengan penuh kesalahpahaman dan salah pengertian. Dan kita terima itu, saudaraku semuanya. Tapi bukan berarti kalau memang niat baik, kesalahpahaman, salah pengertian, kemudian kita merasa terjepit, tertekan, tertindas, terhalangin, kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Bukan. Kita katakan, insya Allah kita belum menyerah. Nah, dengan pernyataan-pernyataan Surya Paloh tadi yang sangat keras tadi, kenapa kemudian tiba-tiba Pak Jokowi malah mengundang Surya Paloh? Pada waktu kemarin juga ditanyakan oleh wartawan, apakah Pak Jokowi juga mempersoalkan kritik terhadap Pak Jokowi, malah menurut versi Pak Surya Paloh itu Pak Jokowi malah bercanda. Ini kritik mau dia masih menunggu-nunggu kritik apa lagi yang lebih keras yang akan disampaikan oleh Surya Paloh. Nah, dengan pertemuan ini, apakah kemudian ketegangan antara Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu bisa dinyatakan berakhir? Dan kemudian pertanyaannya, bagaimana nasib pencapresan Anies Baswedan? Apakah dengan Pak Jokowi menanyakan siapa calon wakil presiden yang akan diusung yang akan digandeng oleh Anies Baswedan, itu berarti Pak Jokowi sekarang berubah posisinya, berubah sikapnya, tidak lagi menghalang-halangi Anies Baswedan. Ini yang saya kira banyak menimbulkan spekulasi. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang ini kan Pak Jokowi itu bukan hanya dengan Pak Surya Paloh hubungannya menegang, tapi dengan Ibu Megawati juga menegang. Apakah dengan cara kemudian mengundang Pak Surya Paloh, memanggil Pak Surya Paloh ke istana, dan kemudian kelihatannya suasananya cair, itu Pak Jokowi ingin mencoba meminimalisir front gitu ya, karena kalau
Pak Jokowi tetap mempertahankan situasi sekarang ini berhadapan dengan Surya Paloh, di satu sisi kemudian juga berhadapan dengan Ibu Megawati, kan ini sulit buat Pak Jokowi untuk memenangkan pertempuran karena energinya pasti akan terkuras menghadapi dua front pertempuran. Jadi dia mencoba meminimalisir front pertempuran dengan merangkul Surya Paloh dalam hal ini, dan ini berarti juga koalisi perubahan, kemudian fokus menghadapi kubu dari Ibu Megawati. Atau sebenarnya ya Pak Jokowi ini hanya merangkul Surya Paloh tapi untuk memecah belah koalisi perubahan untuk kesatuan. Ini yang masih menjadi tanda tanya, karena kalau kita lihat kemarin kan misalnya lebih inisiatif untuk memecah kebuntuan itu dimulai justru oleh kubu PDIP. Itu bertemunya Puan Maharani dengan Agus Harimurti itu kan kemudian memecah kebuntuan itu, dan ini semua itu kaitannya dengan putaran kedua nantinya, begitu ya. Puan pada waktu itu menyatakan menghormati pilihan dari Agus Harimurti untuk bergabung dalam koalisi perubahan dan mengusung Anies Baswedan, sementara Agus Harimurti juga menyatakan dia menghormati pilihan PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ini yang tersurat, tetapi yang tersirat bisa jadi ini semacam kesepakatan di antara mereka bahwa mereka nanti bisa menjalin kerjasama. Ini memang memecah kebuntuan. Karena seperti kita ketahui kan hubungan antara Ibu Megawati dan Pak SBY, ini dulu hubungan yang terjadi antara seorang presiden dengan seorang Menko Polhukamnya itu kan sempat menegang karena akhirnya Pak SBY itu menjadi penantang dari Ibu Megawati pada Pilpres 2004, dan kemudian Ibu Megawati dikalahkan oleh Pak SBY, dan Pak SBY menjadi presiden sampai 2 periode, dan sampai sekarang itu hubungan itu tidak pulih lagi ya, hubungan personal keduanya, dan ini kebekuan ini dipecahkan oleh Puan dengan bertemu Agus Harimurti. Nah, apakah dengan begitu Pak Jokowi melihat wah ini bahaya kalau terjadi aliansi baru gitu antara Koalisi Perubahan Persatuan dengan PDIP menghadapi calon yang diusung oleh Pak Jokowi, dalam hal ini kubu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mengusung calon presidennya Prabowo Subianto. Saya kira spekulasi semacam ini yang menjadi sangat terbuka, karena ternyata bukan hanya Pak SBY saja yang punya hubungan personal yang punya persoalan hubungan personal dengan Ibu Megawati. Pak Surya Paloh itu kan juga punya hubungan yang kurang nyaman gitu dengan Ibu Megawati. Anda tentu masih ingat bagaimana ketika berlangsung satu momen di gedung MPR DPR pada waktu itu Ibu Megawati menolak bersalaman dengan Pak Surya Paloh gitu ya. Jadi sementara Pak Jokowi itu meskipun Pak SBY sering juga menyampaikan kritik yang keras terhadap Pak Jokowi, dan sebaliknya juga Pak Jokowi membalasnya dengan simbol-simbol, dengan pernyataan-pernyataan, tapi sebenarnya secara personal mereka tidak punya handicap ya. Beberapa kali Pak SBY bertemu dengan Pak Jokowi, begitu juga dengan Agus Harimurti juga pernah bertemu dengan Pak Jokowi. Nah, dari sisi ini saya kira secara personal memang Pak Jokowi jauh lebih luas bisa menjalin kembali hubungan dengan Pak SBY maupun dengan Pak Surya Paloh. Sementara Ibu Megawati sebenarnya ini sampai sekarang kendati Puan sudah bertemu dengan Agus, ini belum cair hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak SBY. Banyak hal yang saya kira kita bisa tafsirkan dari pertemuan-pertemuan itu, tetapi satu hal saya kira ini adalah manuver dari Presiden Jokowi. Tetap saja ini bagian dari proses yang disebut cawe-cawe Presiden pada Pilpres 2024. Apakah agenda Pak Jokowi ini nanti akan terwujud, atau dia gagal mewujudkan impiannya terus mengendalikan pemerintahan pasca dia lengser. Saya Herzl Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.